ya paling kotor dan dia deret tabung oksigen. Kalau Bapak Ibu bisa melihat itu, baru Bapak Ibu mikir napas saja bayar. Tapi yang sudah terbiasa menganggap bahwa bangun pagi bisa napas sudah biasa, tidak pernah mengucap syukur. Kenapa? Yo wis biasa, tiap harinya ya seperti itu. Bendino yo tani yo napas. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu melihat orang yang napas harus bayar. Saya tanya, Pak, berapa Pak untuk napas ini aja, untuk oksigennya? 120.000 per hari. Bayangkan. Kalau nggak punya uang 120.000 per hari, napas ya kedot. Itu loh Bapak Ibu. Kadang manusia itu nggak pernah bersyukur, menganggap suatu hal itu biasa. Termasuk apa yang saya lakukan hari ini, ya. Karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau ada kata Bapak Ibu saya tetes jebret, ada yang baru pertama kali mulai angkat tangan yang kasih kaki yang sudah saya tetes. Sudah saya tetes pertama kali. Habis saya tetes gimana rasanya? Apa? Enak. Enak itu gimana? Padang terang, wis biasa. Kenapa? Karena saya melihat hal seperti ini sudah tiap hari. Enak terang itu sudah biasa. Oh, yang buta aja mulai melihat, yang tuli langsung mendengar, lumpuh mulai berjalan. Kenapa? Karena saya melihat mujizat itu sudah tiap hari, sudah terbiasa. Sudah terbiasa melihat mujizat. Dan seringkali saya bilang apa? Kalau tidak ada perubahan, ada yang bilang saya pensiun, saya sebut tanggalnya. Kenapa? Saya menganggap Tuhan sudah nggak beserta dengan saya buat apa saya lakukan terus. Ada lagi yang lebih ekstrim, saya bilang apa? Kalau ada kata nggak ada perubahan apa? Tembak kepala saya. Orang udah buta, saya berani ngomong kayak gitu. Kalau bukan Tuhan yang ngomong, mati tembak temenan. Betul kan? Akhirnya apa? Mulai kelihatan kan? Manusia mana yang berani ngomong kayak gitu? Kalau bukan Tuhan yang ngomong. Dan saya belum ngobatin orang, nggak tahu hasilnya. Makanya saya bilang apa? Sudah biasa. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini Bapak Ibu, itu yang menganggap manusia itu alam biasa. Makanya kalau saya melihat mujizat seperti ini, mata yang lampu langsung terang, ya, stroke jalannya langsung ringan, tuli langsung mendengar, ya, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena hampir setiap hari saya melihat mujizat ini. Kenapa kok saya yakin seperti ini? Karena yang mengobati bukan manusia, pasti Tuhan perantara, bukan yang dengan Bapak Ibu. Makanya saya bilang apa tadi dari awal, apapun agama, percaya bahwa Tuhan itu masih ada dan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu tadi pagi saya bilang apa? Yang Muslim saya katakan ucapkan Bismillah. Kalau yang Kristen mau ditetes ucapkan apa? Dalam nama Yesus. Kalau yang Buddha yang Hindu ucapkan Allah. Seperti itu. Kenapa? Maksudnya cuma orang biasa, cuma kepanjangan tangannya aja. Makanya kalau ada katanya dia ini anak biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Ya, ingat ya, jadi Bapak Ibu, apapun masalahmu hari ini, ya, dipastikan selama Bapak Ibu percaya, mujizat itu terjadi kepada orang yang percaya pada Tuhan. Paham ya? Jadi mujizat itu bukan cuma pada zaman Nabi. Kemarin ada yang komen, mujizat hanya terjadi pada zaman Nabi. Lah, kalau pada zaman Nabi berarti Tuhan waktu itu adanya cuma pada zaman Nabi aja. Berarti Tuhan sekarang nggak ada. Kan konyol pertanyaan seperti itu. Orang kalau fanatik ya lupa untung aja cuma nonton. Betul nggak? Betul nggak? Zaman dulu kan cuma ada otak, betul. Ada Mbak Grab, ada Mbak Gojek, nggak usah Mbak Untoy, ada nanti ya. Saya kedai gitu. Kuasanya dari dulu sampai sekarang itu tetap nyata. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu yang harus berbatin semua, yang sudah saya batin boleh katakan tadi, yang sudah saya batin,
Boleh katakan yang saya jabatin, yang saya tahu yang belum yang mana. Yang jabatin boleh katakan sekarang balikan serta, tapi jabatin ada perubahan. Yang keras. Ya, ya. Makasih saya mau balik. Mata udah dangin. Jalan. Ini kalian kena setrok ini. Udah pengen lampu. Loh, kalian kena setrok jadi. Loh. Bapak Ibu tahu kan ini batin di belakang yang istrinya mau saya sampai jadi ini. Ini kena setrok belum laku dewi. Enak tak? Makan juga kurang. Enak. Oh, ya. Seperti ini sudah biasa. Kenapa? Mau cuma setrok. Lo tetap lagi. Mono ya. Enak ya. Oh, dari ini setrok sampai makan. Kamu dari mana? Probolinggo. Kaget Probolinggo. Konco-konco ini semua aku tak biru-biru. Enak deh. Saya promosi. Konsentrat melakukannya enak. Ya. Ya seperti ini Bapak Ibu bukan suatu kebetulan. Ya. Hal yang seperti ini Bapak Ibu bisa lihat tiap hari. Bisa lihat tiap saat pas mengobati. Kenapa? Sudah terbiasa. Dan hampir tiap hari saya melihat mujizat. Hampir tiap hari. Nah saya menganggapnya sudah biasa. Kenapa? Ya pasti orang asing punya mengobati si kuasa yang gawe. Masuk manfaat. Makanya kalau ada katakan yang masuk agamanya Allah, tanya agama. Agama itu bukan menjembatani kamu ke surga. Bukan. Loh, kok bisa masuk? Iya. Yang menjembatani kamu ke surga adalah apa? Apa yang menjembatani kamu ke surga? Tahu kan, Bapak Ibu? Kalau kamu punya agama cuma sekedar KTP, tapi kalau kamu bejat, suka nyakitin orang, suka ngomongin orang, merugikan orang, bisa nggak masuk surga walaupun kamu punya agama A, B, dan C yang kali pertama atau kali benar? Bisa nggak? Lu kayak iso. Betul nggak? Makanya kenapa kalau orang meninggal itu selalu dikatakan apa? Semoga apa? Amal dan ibadahnya diterima. Itu masih semoga. Nah kalau nggak tahu amal, nggak tahu ibadah, mulai amal lihat ibadahnya itu cuma makan-makan, ya percuma. Betul betul. Makanya kalau bilang sama saya, sudahlah nggak usah pamer agama sama saya. Tinggal tunjukkan kelakuanmu, saya tahu apa agama. Tunjukkan kelakuanmu biar saya tahu apa agama. Jadi nggak usah pamer agama, tinggal kelakuanmu baik apa enggak. Kelakuanmu ini diterima masyarakat atau tidak. Malah kalau kelakuanmu bejat, kelakuanmu yang nggak kena, terus kamu pamer-pamer sok punya agama, malah kamu memalukan apa agama. Makanya jangan mengatasnamakan Tuhan ya untuk berbuat kejelekan. Misalnya nama setan ya loh, kenapa? Tuhan tidak pernah mengajarkan kejelekan. Semua agama apapun selalu mengajarkan kebaikan. Betul nggak Bapak Ibu? Yang setuju katakan betul. Ya. Tidak ada agama yang mengajarkan kebaikan. Makanya saya membantu orang tanpa tanya agamamu apa. Saya ngobatin orang nggak tanya, ya rasmu apa. Saya ngobatin orang nggak tanya kamu orang kaya atau orang miskin. Kenapa? Karena Tuhan yang berkata, barang siapa di antara sesamamu yang kamu layani, walaupun yang paling hina sekalipun, ingat ya, yang paling hina ya. Tuhan bilang apa? Kamu sudah melakukan untuk aku nak kata Tuhan. Yang paling hina aja betul. Apalagi yang paling mulia. Lalu dikatakan, siapa yang paling mulia di sini? Oh, kan, anaknya pejabat atau pejabat sendiri apa
saya mau bagi buat orang yang paling mulia di hadapan. Siapa orang yang paling mulia? Jawabannya siapa? Orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang menjalankan perintahku dan menjauhi laranganku. Nah, cuma itu betul. Di sini ada nggak orang yang menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya? Mulia apa tangan? Tinggi, tak batin setan. Nah, tak batin. Nah, mana mana? Oh ini, tak batin. Iya, nah. Nah, jadi bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang duit jet, atau duit no. Sorry Bapak bukan di sini. Adalah tidak orang yang sudah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ada bilang ke tangan, dia tidak pakai bilang. Ojo aku sombong. Yang sudah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya boleh ke tangan. Ojo dalam dibuat ini. Maksudnya benar-benar sudah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tak obatnya berubah. Sudah dulu begini, dalam bahasa Inggris, dalam nama Yesus ya, gitu. Cukup guru, nah kita katakan Bismillah gitu ya. Apa tuh? Alhamdulillah, mudah syukur. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bukan apa itu? Kenapa ketawa? Senang. Makanya tujuan masuk itu bukan merubah agama, tapi memperbenar agama. Ya, kenapa? Kita ini. Makanya nanti yayasan masuk ini yayasan lintas agama. Makanya nanti akan ada satu yayasan rumah doa segala umat. Di dalamnya ada gereja dan ada musola. Yang dimana orang-orang boleh beribadah ke yayasan satu Indonesia rumah doa segala umat. Didukung oleh pastornya pasti itu berbeda. Ya, dengan orang-orang yang punya tabungan akhirat. Ya, menyampaikan kritik nanti tujuannya salah satunya adalah untuk orang-orang itu membutuhkan tabungannya akhirat yang mau dia tinggalkan untuk dunia ini sebelum dia dipanggil sama Tuhan. Ya, kita bersama Masjid tanggal 29 November 2023 yang mau langsung hubungi WA-nya Masjid ya 0812 599 599 33 itu langsung dihubungi. Nah, nanti diadakan 5 hari di Bali, tempatnya di Nusa di Hotel Indonesia Montana Yayasan itu nanti menunjukkan ke sana. Ya, boleh dengan di hotelnya sendiri atau di rumahnya sendiri atau satu hotel dengan kamu sendiri. Ya, kalau yang satu hotel nanti itu mengganti hotelnya ada untuk 4 orang, dan juga bagi breakfast makan pagi juga untuk 4 orang dewasa. Ya, itu pun cuma 900